Nusron benarkan ada HGB di area pagar laut Tangerang, jumlahnya 263 bidang. Jadi, berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek, benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Jumlahnya tadi sudah saya sampaikan, 263 bidang dalam bentuk SHGB, 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Kalau saudara-saudara ingin tanya dari mana, siapa pemilik PT tersebut, silakan cek ke AHU, Administrasi Hukum Umum, untuk ngecek di dalam aktenya. Kemudian yang perorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian yang berupa SHM sebanyak 17 bidang. Tuh kan, laut di Tangerang sudah bersertifikat HGB dan SHM. Menteri ATR BPN Nusron Wahid akhirnya membenarkan temuan warganet tentang kawasan pagar laut di Tangerang, Banten yang ternyata sudah punya sertifikat HGB dan SHM. Info ini pertama kali ditemukan warganet lewat aplikasi Bumi ATR BPN, kemudian viral di media sosial. Nusron bilang ada 263 bidang sertifikat HGB di kawasan itu. Rinciannya 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang milik perorangan. Selain itu, ada juga 17 bidang sertifikat SHM yang terbit di tempat yang sama. Lokasi sertifikat itu menurut aplikasi Bumi ada di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Kemudian, Nusron meminta Dirjen SPPR untuk koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial supaya bisa memastikan apakah sertifikat itu ada di garis pantai atau tidak. Sebelumnya, Airmol pernah memberitakan kalau laut yang dibagari bambu sepanjang 30,16 km itu ternyata sudah bersertifikat. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik, semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami gitu, ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar kejadian. Nah, kan itu sangat besar. Nah, di bawahnya ternyata menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya yang atas nama siapa, saya tidak hafal ya, teman-teman bisa cek sendiri. Dan itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh. Habis nonton cuplikan bocor alus Tempo dan perbincangan yang rame di X, aku terus cek website Bumi ATR BPN. Kayak gini nih hasilnya. Kita langsung aja ke Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, terus kita arahkan ke arah laut, dan kita klik, nah ini, hak guna bangunan. Kita klik peta Google, dan ini, laut nih, laut. Dan yang lebih bikin shock lagi nih setelah aku cek Google Earth ya, itu pagar udah ada sejak tahun 2022. Kalau dari citra historis Google Earth, pagar ini tuh udah terpotret satelit sejak Agustus 2022. Kalau ini tangkapan satelit terbaru nih ya, 2024, kita mau lihat lebih dekat nih. Lihat, kalian lihat nggak sih ada kotak-kotak, udah di bidang-bidang, udah di petak-petak, makanya ada sertifikatnya per bidang tanah. Dan apa? Sertifikat hak guna bangunannya itu udah terbit sejak 2023. Kalau kata Menteri ATR Nusron Wahid, pemilik hak guna bangunan itu adalah PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Kalau kita cari PT Intan Agung Makmur di Google itu nggak ketemu. Tapi kalau kita cari PT Cahaya Inti Sentosa, ini dia. Ternyata PT Cahaya Inti Sentosa itu adalah salah satu perusahaan yang telah diakuisisi oleh pengembang PIK 2. Jadi, siapa bilang pagar laut tidak berhubungan dengan PIK? Bohong.
besar. Saya ulangi Pak ya, jadi yang harus dimintai keterangan dalam proses penyidikan siapa sebenarnya aktor di balik pagar ini? Satu adalah Jokowi, Aguan. Karena Jokowi dan Aguan ini kan menurut saya mereka punya hubungan kedekatan yang sangat dekat. Kalau kita baca majalah Tempo, hasil wawancara yang kemarin menjadi heboh, pernyataan Aguan bahwa pembangunan di IKN itu adalah atas perintah Jokowi demi menjaga nama Jokowi, menjaga muka Jokowi, itu pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka sangat dekat, dan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Aguan itu hubungan yang tidak prosedural, hubungan yang tidak profesional. Kalau hubungan yang profesional, hubungan itu ya sesuai aturan. Tidak ada perintah, tidak ada jaga muka siapa-siapa. Yang harus mereka jaga itu muka rakyat. Karena rakyat kita ini belum sejahtera juga. Jadi dari gambaran itu, apa yang terjadi dengan PIK 2 atau PSN PIK 2 kemudian muncul bambu-bambu sepanjang 30 meter itu, hanya mendengar keterangan dari Jokowi, Aguan, Alia Nafi, kemudian Denny Wongso, Ahmad Gojali, dan lain-lain, maka diharapkan dari mereka didengar keterangan akan ketahuan siapa yang memagar dan siapa yang membiayai pemagaran itu. Inilah apa sebuah Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid mengatakan sertifikat hak guna bangunan atau HGB di wilayah perairan yang sudah dipasangi pagar bambu kawasan Tangerang itu sudah diterbitkan sejak 2023 lalu. Saat itu Menteri ATR dijabat oleh Hadi Cahyanto, tepatnya pada Juni 2022 hingga Februari 2024. Sertifikat hak guna bangunan atau SHGB sudah ada sejak era Jokowi, yang mana Hadi Cahyanto yang mengeluarkan HGB tersebut. Sayangnya, kondisi komunikasi publik dari pemerintah memang kurang baik, sehingga Presiden harus turun tangan langsung nih untuk menyelesaikan hal ini. Kalau bambu kan kita tahu cuma 10.000, ada yang 7.000, ya tergantung gede besar kecil lah. Anda sehari-harinya nelayan atau staf desa? Saya staf desa, tapi mengurus nelayan. Ya, jadi Anda tidak mengalami sehari-hari bagaimana berlayar ke... Kalau bicara mengalami, enggak, gitu. Hari Jumat tanggal 6, hijau Bapak Lurah, hijau kerjaan. Oke Bapak Ujang, siap. Terima kasih semuanya. Pak Lurah terima kasih sudah meninjau kerjaan. Jawab Bapak Rahmat. Tuduhan soal pagar laut dipasang PIK adalah fitnah yang sama yang dilancarkan oleh si Gaduh. Faktanya, pagar bambu itu dibuat sendiri oleh nelayan atas hasil swadaya. Pagar bambu yang berada di pesisir laut Tangerang merupakan pagar milik masyarakat yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat. Pagar itu dibuat sebagai tanggul untuk mencegah abrasi yang semakin meluas ke area daratan bibir pantai. Sedari awal, fitnah itu sama halnya seperti fitnah-fitnah lainnya. Mulai tuduh PIK larang pasang bendera merah putih, proyek PIK dituduh semuanya pakai PSN untuk melakukan jual beli lahan, PIK dituduh menggusur, merampas, dan katanya mengintimidasi warga. Tapi anehnya si Gaduh tak pernah menunjukkan siapa korbannya. Padahal semua orang tahu yang dibawa oleh si Gaduh selama ini adalah orang dari luar Banten dan tidak ada yang punya tanah sama sekali di Banten, apalagi pernah melakukan jual beli. Mereka semua adalah orang bayaran, spesialis demo untuk menekan PIK 2 dan merusak ekonomi di Banten. Sampai kapan fitnah ini berakhir? Sampai polisi berani bertindak tegas dengan menindaklanjuti laporan sejumlah kepala desa dulu yang sudah naik ke penyidikan. Tangkap si Gaduh atas tuduhan menyebarkan fitnah dan berita bohong
atas kegaduhan yang telah ditimbulkan di Banten. Masyarakat Banten harus bersatu, seperti warga Paku Haji yang berani mengusir mereka kemarin. Lawan dan seret si gaduh ke polisi demi melindungi investor yang nyata-nyata berkontribusi dan membangun rakyat Banten. Apalagi investasi PIK 2 telah menempatkan Banten sejauh ini menjadi provinsi dengan pendapatan tertinggi se-Indonesia. Menteri Agraria Tata Ruang ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid membenarkan bahwa terdapat sertifikat hak guna bangunan SHGB dan sertifikat hak milik SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang, Provinsi Banten. Hal itu sesuai dengan temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi Bumi ATR BPN dan hasilnya diunggah di media sosial. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan Pagar Laut sebagaimana yang muncul di banyak medsos, ujar Nusron dalam keterangan pers, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Senin tanggal 20 Januari tahun 2025. Nusron mengungkapkan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB. Rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+. Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan Pagar Laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek, benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, tandasnya. Mengenai SHGB dan SHM ini, Nusron memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen SPPR untuk melakukan koordinasi dan mengecek bersama Badan Informasi Geospasial, BIG pada Senin tanggal 20 Januari tahun 2025. Tujuannya untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai daratan atau berada di luar garis pantai laut. Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+. Pasalnya, di dalam pengajuan sertifikat tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit tahun 1982. Sehingga, pihaknya perlu memeriksa batas garis pantai tahun 1982, 1983, 1984, 1985, 2024, hingga sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang dalam SHGB maupun SHM tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dan kami minta besok Selasa sudah ada hasil, karena itu masalah tidak terlalu sulit untuk dilihat, jadi garis pantainya mana, tuturnya. Setelah ada hasil pemeriksaan, Kementerian ATR BPN akan melakukan tindak lanjut secara tegas. Terutama jika ditemukan adanya pelanggaran di mana sertifikat tanah berada di luar garis pantai laut bukan di dalam garis pantai daratan. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti benar-benar berada di luar garis pantai, bukan APL, memang wilayah laut kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan tinjau ulang, jelasnya. Menurut Nusron, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut. Karena sertifikat tanah tersebut baru terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan ada cacat material, cacat prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan, tapi kalau sudah usia 5 tahun harus perintah pengadilan, terangnya. Selain itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam penerbitan sertifikat tanah tersebut. Mulai dari juru ukur, Kepala Seksi Pengukuran dan Survei Kantor Pertanahan Kantah Tangerang, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantah Tangerang, serta Kepala Kantah Tangerang. Manakala nanti terbukti berada di luar garis pantai, dan manakala terbukti tidak compliance,
Manakala terbukti tidak sesuai dengan prosedur, dan manakala tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan tindak sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang ada, pungkasnya.